Jadi tadi langkah awalnya adalah bayi yang kita nilai tidak bernafas ya lahirnya, terus nafasnya megap. Ya, maka kita lakukan high cup, di mana high cup itu terdiri itu hangatkan ya. Kita hangatkan bayinya ya di bawah lampu ya 60 watt. Kemudian A itu atau posisi tensi. Kemudian kain di bawah bahunya ya, lehernya. Kemudian kita isap lendir dengan pakai slam swacker ya di mulut 5 cm, di hidung 3 cm. Kemudian kita keringkan dengan kain yang bersih yang sudah kita tata tadi ya. Kemudian kita rangsang taktil ya di bagian kaki ya dengan digosok-gosok. Kemudian kita atur posisi ulang atau posisi bayinya ya. Kemudian kita nilai. Nah, kita nilai di sini, yang dinilai adalah ada dua. Apakah bayinya bernafas normal atau tidak setelah kita lakukan high cup. Jika bernafas dengan normal, maka langsung kita tindakannya adalah memberikan asuhan pasca resusitasi, yaitu konseling, asuhan bayi baru lahir, dipantau, dan pencatatan. Nah, ternyata kalau tidak bernafas dengan normal atau bayi masih megap-megap, maka kita lakukan ventilasi, di mana ventilasinya adalah kita melakukan pemasangan sungkup atau ambubek ya, yang alat tadi yang ada balonnya, ada sungkupnya. Nah, kita pasang di bagian hidung dan mulut ya, dengan melakukan ventilasi atau disebut dengan VTP percobaan, yaitu kita tekan 2 kali dengan tekanan airnya 30 cm air ya. 1, lepas 2. Nah, kita lihat apakah bayinya bernafas atau tidak ya. Jika bayinya dadanya kita lakukan ventilasi, berarti kan kita memasukkan udara itu ya ke dalam dadanya. Nah, kita lihat dadanya mengembang atau tidak. Kalau mengembang berarti ventilasinya itu kita berhasil. Tapi kalau tidak mengembang berarti ada yang salah. Kita cek ya, cek posisinya, cek apakah masih ada lendir, cek apakah sungkupnya itu ada kebocoran atau alatnya rusak atau tidak. Ya, jika sudah dicek semuanya, kita lakukan ventilasi percobaan yang kedua, 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Kita lihat dadanya bayi mengembang atau tidak. Kalau mengembang berarti sudah berhasil, maka kita lakukan ventilasi sesungguhnya, yaitu sebanyak 20 kali dengan tekanan 20 cm air. Kemudian kita cek ya, setelah melakukan, apakah bayinya bisa bernafas dengan spontan atau tidak. Kalau bisa bernafas berarti kita langsung kembali ke asuhan pasca resusitasi, konseling, asuhan bayi baru lahir, pemantauan, dan pencatatan. Apabila tidak, maka kita lakukan melanjutkan dengan melakukan ventilasi, yaitu 20 kali dengan tekanan 20 cm air. Setiap kita akan operasi. Oh, bayinya belum pernah nafas, asuhan pasca resusitasi, sampai batasnya adalah 2 ya. Telur nih ya, jadi agak mengangah atau mengadah ke atas ya. Yang ini yang salah, hiperfleksi atau fleksinya ini salah. Nah, untuk membersihkan jalan nafasnya itu tergantung ya, apakah ada tidaknya mekonium, kemudian bayinya aktif atau tidak ya. Untuk membersihkan jalan nafasnya ya, di mulut, di hidung, pakai balon pakai bola balon atau pakai slam swacker. Kalau slam swacker itu yang dihisap itu ya. Nah, hati-hati kalau pakai balon ini, karena kan harus bisa menggunakan, jangan sampai kamu memencet dulu
Atau kamu masukkan ke hidung atau ke mulut dulu, baru dipencet, itu malah masuk nanti cairannya. Ya, jadi dipencet dulu, baru dimasukkan, terus pencetannya dilepaskan, itu kesedot. Tapi kalau sudah masuk terus baru kamu pencet, berarti itu udaranya tambah masuk. Ya, jadi hati-hati kalau menggunakan balon ini. Kemudian cara membersihkan nafas, kalau ada mekonium tapi bayinya itu bugar atau menangis, ya berarti langsung dibersihkan sekretnya dari mulut dan hidung. Ya, pakai Schlemswecker tadi. Tindakan yang dilakukan bila jalan nafas sudah bersih, ya, yaitu untuk merangsang nafas dan mencegah kehilangan panas. Ya, jadi tetap harus dihangatkan, dikeringkan tubuh bayinya. Ya, kain yang basah diganti, terus reposisi kepalanya. Ya. Kemudian rangsangan yang dapat membantu bayi bernafas, ya, itu ditepuk-tepuk atau disentil telapak kakinya, ya. Kemudian menggosok punggung, perut, dada, dan ekstremitas. Itu cara merangsang, ya. Kemudian yang berbahaya kalau kita melakukan rangsangan adalah kalau kita menepuk punggung, ya, itu bisa terjadi perlukaan. Kemudian kalau menekan rongga dadanya bisa terjadi patah tulang, ya, bisa terjadi pneumotorik, ya, toraknya patah, ya, terjadi kematian juga. Kalau kita menekan pada paha ke perut, ya, bisa terjadi pecahnya hati atau limfe. Kemudian dilatasi ani juga tidak boleh, bisa terjadi robekan. Kemudian kompres dingin dan panas, ya, itu juga yang berbahaya karena bisa menyebabkan terjadi hipotermi, hipertermi atau luka bakar, atau bayinya digoyang-goyangkan, bisa terjadi kerusakan otaknya. Kemudian ventilasi tekanan positif VTP, ya, penilaian ditambah dengan langkah awal 30 bayi tidak menangis atau megap-megap, frekuensi jantung kurang 100 kali per menit, dan warna kulitnya tetap sianosis. Jadi di sini kita lakukan ventilasinya, ya, VTP-nya itu kita nilai bayinya masih bisa bernafas atau tidak, frekuensi jantungnya bagaimana. Ya, posisinya seperti ini. Kalau meletakkan sungkupnya, ya, jadi pas di hidung dan di mulut dagu. Ya, penolongnya atau bidannya, ya, matanya mengarah ke bagian dada, ya, saat melakukan ventilasi. Karena melihat saat ventilasi kita melihat bagian dada, kembang kempisnya, ya. Nah, untuk melakukan teknik ventilasi, ya, itu kan ada ambu bagnya. Ambu bagnya itu kita pompa, itu kita remas, terus kita lepas, ya, remas, lepas, terus diremas, lepas, ya. Nah, kunci keberhasilan dari resusitasi adalah apabila ventilasinya itu secara efektif, ya, dilakukan, maka akan bisa berhasil, ya. Efektif di situ berarti adalah tadi meremasnya, lepasnya itu harus sesuai hitungannya. Kalau kompresi dada biasanya dilakukan 2 orang, ya, ada yang melakukan pakai sungkup, ada yang menekannya pada daerah dadanya. Dan ini pun kalau pada bayi harus punya keterampilan khusus, tidak asal melakukan, ya. Kemudian kalau asuhan pada bayi pasca resusitasi, ya, kalau berhasil, ya, berarti bayinya menangis dan bernafas normal, ya, maka tetap kita harus pantau, kita berikan dukungan. Kalau belum atau kurang berhasil, maka dilakukan ventilasi lagi sampai bayinya itu bisa
nafas. Kalau tidak bisa ya berarti kita rujuk. Kalau tidak berhasil setelah 10 menit berarti bayinya itu sudah tidak bernafas atau tidak tertolong. Nah, kapan kita harus merujuk bayinya? Yang perlu dirujuk adalah setelah bayinya itu kita melakukan ventilasi 2 menit. Dengan observasi setiap 30 detik. Ternyata bayinya tidak bernafas atau masih megap-megap, berarti kita rujuk. Terus ada tanda-tanda bayi memerlukan rujukan, lakukan konseling, surat rujukan harus ada, disiapkan, ya. Kemudian asuhan tidak lanjut, merencanakan tindak lanjut kalau setelah pulang ya dari tempat rujukan. Nah, yang perlu dirujuk apabila frekuensi nafasnya bayi ya kurang dari 40 atau lebih dari 60, ada tarikan dinding dada, kembang kempis, terus bayinya itu merintih, megap-megap, terus tubuhnya itu pucat, kebiruan, sianosis, terus bayinya itu lemes. Itu harus dilakukan rujukan, dibawa ke fasilitas yang lebih lebih lengkap. Resusitasi yang tidak berhasil berarti setelah kita melakukan ventilasi selama 10 menit, maka resusitasinya kita hentikan, kita konseling kepada ibu, ya, memberikan dukungan moral karena tindakan kita tidak berhasil, ya, bayinya sudah meninggal. Kita asuhan ibu, ya, karena ibunya habis melahirkan, otomatis asinya, produksi asinya itu kan ada, ya, sehingga harus dilakukan pengobatan, ya, biar asinya tidak keluar. Terus asuhan tindak lanjut, ya, kemudian melakukan pencatatan. Kemudian asuhan tindak lanjut pasca resusitasi, yang tanda bahayanya adalah apabila ada gangguan nafas, terjadi hipotermi, suhunya itu rendah, ya, tidak normal, di bawah normal, kemudian kemungkinan ada infeksi, bakteri, ikterus atau kuning, kemudian gangguan saluran cerna. Nah, biasanya kalau pada bayi yang ada di rumah sakit yang mengalami masalah, itu perawatannya secara intensif, ya, alatnya, terus ruangannya itu sendiri. Ya. Mungkin itu aja yang kita pelajari tentang resusitasi hari ini. Ada yang ditanyakan?